Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala ta'ala ayatan fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pengurus PKM Masjid Jami' Khairul Ummah yang dirahmati oleh Allah, para hujaj, juga para asatidz yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak bosan-bosannya selalu memanjatkan puja-puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, inayah, hidayah, barokahnya kita bisa bersama-sama beribadah salat maghrib, dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, inayah, hidayah, barokah, dan Allah membahagiakan kita fid dunya wa fil akhirati hasanah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta juga kita tidak bosan-bosannya selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad, berharap kita memperoleh syafaat dari beliau. Karena orang yang bersolawat itu, yang pertama dia senantiasa memperoleh kebaikan. Kalau kita mau sholat wajib berwudu, mau baca Quran berwudu, tawaf berwudu. Ya, tapi kalau bersolawat kita dalam kondisi tidak berwudu pun tidak boleh, ya tidak apa-apa, tidak dilarang, sah-sah saja. Tapi kalau berwudu ya lebih afdol. Jadi kalau seandainya kita dalam kondisi punya hadas kecil, kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, itu mendapatkan pahala dari Allah. Ya, jadi orang yang bersolawat mendapat rahmat dari Allah, mendapatkan kebaikan, mendapatkan ampunan, mendapatkan kemuliaan, juga segala urusannya dimudahkan oleh Allah, urusan dunia sampai urusan akhirat. Orang yang bersolawat kepada Muhammad, maka anak keturunannya dijaga oleh Allah, menjadi anak-anak yang saleh, salehah, salihin. Ya, jadi orang yang mendawakan sholawat itu akan banyak memperoleh berkah dari Allah. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa kita ini sudah di akhir tahun Masehi, tanggal 31 Desember. Jadi sampai hari kiamat, prediksi bahwa di bulan Desember itu tanggalnya mesti tanggal 31 Desember. Menurut penelitian ahli, ya, hitungan. Karena memang jamaah rahimakumullah, ya menurut hitungan seperti itu. Dan ya menjadi
keyakinan bagi orang yang non muslim bahwa saat itulah yang terbaik untuk melakukan hal-hal yang menurut mereka baik bermunajat kepada Tuhan. Nah, maka kita tentunya harus bisa membedakan di akhir tahun Masehi ini, maka tentunya kita sambut dengan banyak berdoa kepada Allah. Ya, bukan mengisi waktu-waktu yang kita mengikuti dengan cara mereka. Nah, ini yang perlu kita antisipasi, perlu kita waspada. Jangan sampai di akhir tahun, mohon maaf jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lupa diri kepada Allah, malah diisi dengan hura-hura, bersenang-senang, ya. Bahkan berani dia begadang di tengah malam dengan keluarga menunggu jam 12. Ya, kalau memang Masehi ya hitungannya dari jam 12 malam. Kalau Hijriyah dimulai dari maghrib, menjelang maghrib. Ya, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang perlu kita ya hati-hati bagaimana menyambut tahun baru Masehi ini. Jangan sampai kita tasyabbuh, ya, mengikuti cara mereka. Kita menunggu jam 12 malam, lalu di situ kita menyalakan ya petasan, kembang api, ya, lalu kita masak-masak di tengah jalan, bakar ikan, bakar jagung dan lain sebagainya. Ya, sampai kadang ya itulah menyalakan petasan sekencang-kencangnya, mengeluarkan biaya yang begitu banyak. Padahal jamaah rahimakumullah, itu kalau kita lihat ya dari ekonomis ya sangat banyak ya mubadzirnya. Ya, banyak hal-hal yang kita buang. Ratusan ribu untuk menyambut tahun baru. Nah, sebenarnya ini tidak ada dicontohkan oleh Rasulullah dan para alim ulama sekalian. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada kalau seandainya kita mau mengisi malam tahun baru, adakan itu zikir bersama-sama, ya, kumpul di lapangan atau di masjid, mengadakan ya muhasabah, bersama-sama berdoa bersama bagaimana tahun yang nanti akan kita mulai di 2024 lebih baik lagi daripada tahun yang sudah kita lalui. Karena ada suatu keterangan, man kana yaumu khairan min amsihi fa huwa rabi. Barang siapa yang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, fa huwa rabi, maka kita termasuk orang yang beruntung. Maka kalau tahun yang lalu mungkin kita banyak kemunduran dalam hubungan vertikal ataupun sosial, maka waktunya di 2024 kita mulai niat, ya Allah, saya ingin menjadi orang yang saya sibukkan melakukan amal kebaikan. Dimulai dari diri kita, ibda binafsi. Mulai dari diri kita, lalu orang yang terdekat dengan kita, baru kita menebarkan manfaat kepada orang lain. Maka itulah yang fahuwa rabih, orang yang beruntung. Wa man kana yaumu sawiyan min amsihi, barang siapa yang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sama dengan kemarin, fa huwa khasir, maka itu rugi. Apalagi tahun ini lebih buruk lagi dari tahun kemarin, fa huwa mal'un, maka dibenci sama Allah. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Maka kata ulama, boleh kita di tahun baru Masehi ya mengadakan yaitu zikir bersama, muhasabah bersama. Niatnya adalah kita munajat kepada Allah, bukan karena kita berada di awal tahun Masehi maka kita mengadakan zikir karena mengagungkan Masehinya. Nah, ini yang kata ulama tidak boleh.
karena tasyabbuh namanya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah Masehi dan Hijriah, semuanya itu adalah bulannya Allah. Sama, bulannya Allah. Bicara Masehi itu bulan Allah, Hijriah bulan Allah. Cuman kalau Masehi itu adalah penanggalan ya nasional yang memang itu milik orang Nasrani. Ya. Menghitung daripada memperingati kelahirannya Isa al-Masih, makanya Masehi. Hitungannya adalah ya, syamsiyah, matahari, hitungan matahari. Dan itu jamaah rahimakumullah yang buat adalah manusia. Ya, ya kalau saya baca itu ya orang-orang sana, ya orang luar negeri. Dimulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, hafal semua orang Islam. Tapi nama bulan Hijriah kita orang Islam banyak yang nggak hafal. Ya kan? Kalau ada pertanyaan soal, ya coba sebutkan 12 bulan nama-nama Hijriah dan Masehi. Ya kan? Nah, maka bisa jadi Masehi nilainya 9 ya. Atau bisa jadi 10. Tapi Hijriah bingung dia. Bisa jadi lengkap-lengkap. Tapi kalau kita alhamdulillah belajar dimulai daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, ya kan? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu bahasa Arab semuanya ada maknanya. Dimulai dari Muharram. Muharram itu bulannya Allah. Bagaimana di situ orang Islam ya adanya peningkatan amal kebaikan, menjauhkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Safar maknanya adalah kosong, mengosongkan hal-hal yang tidak manfaat. Jadi ada maknanya. Jumadil Ula, Jumadil Akhir, ya bagaimana di kota Mekah itu musim dingin, ya jadi artinya dingin. Jumad itu dingin, jamak asalnya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi Rajab. Ya. Lalu orang mengatakan Sya'ban, bukan Sya'ban, ada lagi namanya bulan Rawah. Ya. Sebenarnya itu bahasa Arab ruh, ya. Jadi kirim arwah, makanya ruah, bulan ruh. Bulan kirim arwah. Karena identiknya kalau di bulan Sya'ban itu orang berkunjung berziarah karena mau Ramadan, mau puasa. Begitu. Maka yang tepat bahasa Arabnya itu ya nama bulannya adalah bulan Sya'ban. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya. Kalau Rabiul Awal ada juga yang menyatakan bulan Mulud, ya. Padahal Rabiul Awal bukan Mulud, ya. Bulan apa? Bulan Mulud. Karena peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi jamaah rahimahullah itu adalah istilah. Maka nama-nama bulan ya Hijriyah kudu hafal kita. Nah, jadi antara bulan ya Syamsiyah dan Qamariyah semuanya itu berlaku dan ada ya kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar-dasar ibadah, standar ya waktu-waktu ibadah kalau kita sholat itu melihat daripada Syamsiyah, matahari. Kalau zuhur saat ya kan di atas kepala kita zuhur. Terus lagi asar agak condong, maghrib mulai matahari terbenam, isya ya 1 jam kemudian, subuh. Jadi itu mengikuti daripada ya peredaran matahari. Kalau ibadah ya mengenai tentang saum, itu Qamariyah dimulai dari tanggal 1 Ramadan. Itu bisa dilihat. Makanya jadi tidak ada ya perbedaan atau pertentangan mengenai tentang Syamsiyah dan Qamariyah. Itu semuanya kalau kita pelajari ya ada dasar-dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kita perdebatkan. Yang penting kita saling menghargai satu dengan yang lainnya, dan kita tidak boleh tadi ikut-ikutan
yang mana banyak hal-hal yang bisa merugikan diri kita. Ya, apalagi tadi tasyabuh, mengikut-ikuti gaya mereka. Ya, itulah makanya ulama jamaah rahimakumullah ada yang menyatakan kalau bisa hati-hati di tahun baru di tahun baru Masehi itu, karena apa? Di malam itu banyak orang yang keluar rumah. Padahal jamaah rahimakumullah, kita ini kan mayoritas nih, Indonesia ini mayoritas umat Islam. Mereka jamaah rahimakumullah di luar muslim itu minoritas. Tapi mengapa di saat tahun baru Masehi kegiatan di mana-mana yang banyak itu adalah orang Islam? Malah mereka di malam 31 itu ada yang ya pengabdian. Nah, kita orang Islamnya pada kumpul jam 12 sampai jam 1, Pak, anak-anak muda nih. Iya kan? Pada begadang di sana, pada minum-minuman di sana, pada kumpul lain ya lawan jenis. Nah, itu yang menjadi malam itu banyak madorot. Makanya tadi kata ulama, boleh kita pada malam tahun baru Masehi adakan yaitu muhasabah, berzikir, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita niatkan di awal tahun nanti untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih yang namanya hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Karena setiap orang ini pasti punya cita-cita, Pak, punya harapan, punya keinginan hidup, pengen bahagia, sejahtera. Ya, bahkan jamaah rahimakumullah ada istilah ya peribahasa, tapi ini salah juga nih kalau kita mengartikannya apa namanya secara makna pribadi, tapi tidak sesuai ya dengan realita. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk ya kan? Boleh kalau emang sesuai gitu kan, relevan dengan amaliyahnya. Boleh, ini untuk motivasi. Tapi kadang kala muda foya-foya, nah udah muda aja udah foya-foya. Tua kaya raya, lah kalau udah foya-foya jarang orang kaya raya karena boros. Mati masuk surga. Emang surga punya siapa? Jadi jamaah rahimakumullah ya, muda tuh banyakin ibadah, jadi orang bertakwa tuh. Dari bertakwa itulah nanti tua kaya raya. Itu jaminan, Pak. Jadi kalau pengen kaya raya, jadilah orang yang bertakwa sungguh-sungguh sama Allah. Itu ayatnya jelas, Bapak sering dengar dari para asatid. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat populer. Ini namanya ayat 1000 dinar, Pak. Kalau dibaca nih jadi zikir, jadi amalan, itu rezekinya lancar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dibaca 3 kali ba'da maghrib, ya pada salat deh. Sambil diresapi tuh maknanya, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'alahu makhraja, maka Allah akan mengeluarkan jalan keluar, ya kan, dari kesulitan, dari permasalahan hidup, wa yarzuqhu, dan Allah memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi rezeki itu ada yang rezeki kasab, ada rezeki yang yahtasib. Ada orang kerja keras yang rahimakumullah, ibaratnya BP4, berangkat pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan. Ya, BP4, berangkat pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan. Ya kalau memang jamaah rahimakumullah, kita alhamdulillah, yang penting ada pendapatan walaupun pas-pasan, tapi kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita menjadi orang yang penuh pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengeluh dari rezeki yang dia peroleh. Nah, ini nanti saya sampaikan menurut Imam Al-Qurtubi, siapakah orang yang layak memperoleh hidup yang bahagia. Jadi jamaah rahimakumullah, ya, banyak duit tidak menjamin orang itu senang, Pak. Karena apa yang membuat senang itu hati. Kita makan nih sama, ya kan, bareng sama keluarga, Pak. Ibaratnya cuman goreng telur doang, Pak. Goreng telur nih, berlima nih kan. Kita, istri kita, anak-anak kita 3. Ambil nampan,
ya kan? Terus ambil nasi, goreng telur 3, ceplok telur, kasih kecap, kasih caos. Lalu sebelum makan, Umi, anak-anak, yuk kita berdoa sama Allah. Wajib kita syukur sama Allah. Alhamdulillah, ini nasi, ini rezeki dari Allah. Ini ada telur, subhanallah, ada caos, ada kecap. Ini karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak yang malam ini subhanallah tidak bisa menikmati satu nampan, boro-boro satu nampan, setengah piring pun menyuap nasi, tidak mampu untuk mengunyah, untuk menikmati nasi sesuap nasi, tidak menikmati itu gorengan telur. Tapi kita alhamdulillah malam ini dalam kondisi sehat walafiat, kita berdoa sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lalu dinikmati ya rahimakumullah itu makanan sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanan yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah keluarga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Menghidupkan amalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada kita makan macam-macam menunya hadirin. Ada rendang, ya kan, ada sate, ada ayam bakar, macam-macam. Tapi di situ subhanallah kadang-kadang lupa baca doa yang ada ketawa-ketawa. Kita kapan lagi makan enak seperti ini nih, gitu kan? Oh, kita mumpung ada nih. Oh, tidak diawali dengan kita memberikan, ya kan, pencerahan kepada anak-anak. Pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinikmatinya makanan telur tadi, masya Allah begitu berharga. Selesai makan jamaah rahimakumullah, alhamdulillah berdoa. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Lalu selesai makan jamaah rahimakumullah, kita pun ya kumpul dengan keluarga, berbicara masalah agama, saling menasehati, saling memberikan motivasi. Senang keluarga tadi walaupun secara materi, secara keuangan jauh daripada cukup. Tapi apa yang membuat Allah cukupkan dia? Karena ada syukur di dalamnya. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Orang-orang soleh dahulu memberikan ya pelajaran kepada kita, pendidikan kepada kita dari pengalaman-pengalaman orang-orang soleh. Tidak semua orang soleh itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung hidupnya senang. Banyak juga proses melalui subhanallah tahap demi tahap. Bahkan kalau kita lihat sejarah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala banyak yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita orang yang beriman pun sama. Orang yang beriman harus siap diuji. Ya. Karena dunia ini tempatnya ujian. Kalau nggak pengen diuji di dunia, ya berarti nggak bisa tinggal di dunia, ya kan? Karena dunia tempatnya ujian, harus siap di dunia ini diuji sama Allah SWT untuk meningkatkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana supaya kita memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala? Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang melakukan kebaikan baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka ya Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Menurut Imam Qurtubi, orang yang hidupnya baik itu yang pertama adalah bagaimana dia merasakan lazzatul iman. Merasakan itu yang namanya kenikmatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang iman perlu dijaga hadirin, perlu dirawat, perlu dicas dengan apa? Dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak salat sunnah, bukan hanya yang fardunya, usahakan tambah nawafilnya. Rawatib usahakan jangan pernah kita tinggal hadirin, istiqomahkan. Walaupun mungkin kita kesiangan di rumah subuh, lakukan qobliyah subuh. Ya, kan kita seandainya kesiangan, ya bangun seandainya 5:30, masih ada waktu, qobliyah boleh, gak apa-apa. Ya lalu kita lakukan sholat subuh. Karena kita kesiangan, beda dengan menyengaja. Ya kata ulama, lakukan itu. Apalagi ada waktu gak kesiangan, rugi kalau ditinggal.
Karena kita tidak tahu besok ketemu nggak yang namanya qobliyah subuh. Jadi jangan pernah kita ya terlewat waktu-waktu yang baik yang bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala lalu kita tidak mengamalkan. Ya, kalau sekali-kali sholat subuh kesiangan yang namanya kesiangan, yang nggak disengaja dimaafu sama Allah. Yang nggak bagus itu rutin, ya kan? Dia pagi setengah 6. Nah ini namanya rutin nggak bagus. Ya jadi sekali-kali mungkin lelah, kurang sehat, ya maka dimaafu sama Allah. Bahkan kalau bisa jangan sampai kita membiasakan sholat di akhir waktu, diundur-undur. Ya bahkan saya baca dalam kitab itu orang yang hidupnya akan dibahagiakan sama Allah. Menurut ya seorang ulama Imam Tabari, beliau menyampaikan intang surullah yang surukum yusabbit aqdamakum. Barang siapa orang yang menolong agama Allah, maka dia akan ditolong sama Allah. Dijabarkan oleh beliau, siapa mereka orang yang termasuk ditolong sama Allah? Yang pertama adalah orang yang mau menuntut ilmunya Allah. Jadi kalau kita nih haus dengan ilmu Allah, itu orang-orang yang bakal ditolong sama Allah. Tadi akan memperoleh rezeki yang Allah hadirkan, tidak disangka-sangka datangnya rezeki. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi kaliganya aja jamaah rahimakumullah ya kita alhamdulillah ya ada aja jalan rezekinya buat kita. Kita nggak ada rezeki, belum dapat rezeki, mungkin bisa jadi melalui dari anak kita yang anaknya kita sudah produktif, yang sudah bekerja ya. Kalau kita mungkin sudah punya mantu, bisa jadi rezekinya melalui mantu kita. Ya asal kita terus istiqomahkan. Kalau ada waktu jangan pernah kita tidak ambil bagian taklim. Siapapun tuh gurunya Pak, nggak usah pilih-pilih. Yang penting sepaham sama kita. Ya. Kalau nggak sepaham kan kadang-kadang mohon maaf ya, sering menjas kita gitu kan, menjelek-jelekan kita. Tapi selama masih umum penyampaiannya, dengerin siapapun tuh gurunya. Insya Allah para asatid akan menyampaikan sesuai dengan apa yang dipelajari dalam Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW mengenai tentang retorika. Materi penyampaiannya itu kembali kepada ustadznya. Jadi jamaah rahimakumullah, kita memang menjadi mustami ya, itu harus ada mahabbah, kudu demen sama ulamanya, sama ustadznya. Jadi jangan siapa nih yang ceramah, dia ya dia lagi jangan Pak. Kalau saya lihat si jamaah di sini alhamdulillah sama ustaz pada demen ya. Amin ya robbal. Siapapun ustaznya, apalagi ustaznya dari Indramayu ya. Jauh-jauh dari habis asar Pak. Habis asar mampir dulu di Pondok Timur, emang rumah saya di situ. Gitu. Jadi kata ya seorang ulama tadi bahwa orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah adalah satu orang yang demen nyari ilmu. Lalu yang kedua adalah orang yang suka menyampaikan ilmu. Nah, itu para guru-guru ngaji itu Pak. Itu termasuk orang yang akan ditolong sama Allah. Makanya kalau kita lihat nih subhanallah, penghidupan mereka orang-orang yang berjuang di jalan Allah, guru-guru ngaji, mohon maaf, walaupun ya kan secara mungkin finansial, materi serba kurang Pak. Ya, apalagi mohon maaf guru-guru ngaji di kampung-kampung, ya kan, nggak ada honor Pak, nggak ada honor. Ya kadang santrinya banyak santrinya, cuman orang tuanya nitipin kagak ke gurunya. Itu bocah datang sendiri, pulang sendiri Pak. Iya, kadang-kala masya Allah itu bocah susah banget diaturnya. Datang ke pengajian bukan nyari aman, malah bikin ribut. Yang kan capek hatinya kan ustadz yang capek. Mau diomelin anak orang, ya kan, nggak diomelin ini majelis taklim yang nggak nyaman. Sabar Pak. Coba dari 30 santri Pak ngajarin ikhlas karena Allah. Mohon maaf ya ustaz juga kan manusia Pak. Iya, timbang ngajarin mah ikhlas Pak. Tapi ada hitungan juga Pak. Setahun ya Allah itu bocah gila dimintain bulanan. Iya Pak Ustadz ngasih tahu ya sama kalian, salam sama bapak di rumah sama ibu. Iya udah setahun nih. Terserah deh seikhlasnya karena Allah Pak. Itu gila diumumin hadirin. Iya namanya bocah ya. Ya kadang-kala orang tua mohon maaf lebih peduli kepada pendidikan yang umum daripada agama. Ya kalau giliran kursus bahasa Inggris Pak, bahasa Jerman, bahasa Jepang,
Itu 300.000, 500.000 kudu disiapin tuh, udah ada. Tanggal 30 bayar, 29 udah diamplopin. Lah Ustaz pas setahun. Ya kan? Ya paling tidak kecang nyangkut lah 6 orang lumayan gitu kan. Kali 50 udah 300 ya. Kan lumayan gitu udah buat listriknya Ustaz paling tidak. Ini akan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ingetin kepada para jamaah yang punya anak, anaknya ngaji. Jangan cuman hanya ngaji doang, tolong sahriyahnya uzroh buat ustadznya dipikirin biar apa? Biar ilmunya manfaat. Itu terutama guru-guru ngaji Iqra tuh Pak. Ya Allah sabar banget Pak. Saya masih ngajarin Iqra. Itu ya Allah pengen naik ke jah Pak, yang belet mah Pak itu udah sebulan masih abatasa, besok lupa lagi. Terus sabarnya alhamdulillah setahun baru Iqra 1 lulus. Iqra 2 Pak. Giliran Iqra 2 yang nangis siapa, yang senang siapa? Gurunya Pak. Giliran mulai jalan tuh bata, taba, barok, Allahu Akbar, gurunya senang banget Pak. Belum tentu mah bapaknya mah di rumah ngajarin dia kan, meriksa anaknya, yo, tong sampai Iqra berapa tong, coba baca, bapak pengen tahu gitu kan. Bisa jadi mungkin mohon maaf, bisa jadi lewat. Tapi gurunya tadi Masya Allah, ketika anaknya naik dari Iqra 1 ke Iqra 2, itu sudah bunyi huruf hijaiyah, nangis Pak. Masya Allah.